Baik teman-teman semuanya, selamat pagi gitu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Baik, sebagai tindak lanjut dari apa yang setelah kemarin kita zoom, kita diskusikan mengenai permasalahan-permasalahan atau materi yang kemarin belum paham, akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini sebagai video, sebagai hasil diskusi kemarin. Baik, sebelumnya mari untuk pertemuan kali ini kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang pertama mengenai isotop, isoper, dan isoton. Ya, kita jelaskan di sini mengenai nuklida dulu. Nuklida itu adalah atom. Ya, disimpulkan dengan AXZ di sini ya, AXZ. A di sini adalah merupakan nomor massa, kemudian X-nya adalah lambang dari atom atau unsur, kemudian ini Z ini adalah merupakan nomor atom. Di mana untuk atom netral, nomor atom ini menunjukkan jumlah protonnya. Ya, kemudian jumlah elektron itu juga sama dengan ini. Ini untuk atom netral ya. Kemudian untuk ini neutron itu adalah yang atas kurangi bawah, atau nomor massa dikurangi nomor atom, atau dengan kata lain nomor massa itu merupakan neutron ditambah dengan nomor atom. Nah, macam-macam nuklida nanti kita di sini ada isotop ya. Ada isotop, kemudian isoton dan isobar. Nah, isotop itu apa? Atom-atom yang punya jumlah proton sama, atau dengan kata lain nomor atomnya sama, tapi nomor massanya berbeda. Ya, saya berikan contoh misalkan di sini ini ada C. Ya, jadi atomnya harus sama. Ya, atomnya harus sama karena nomor atomnya adalah sama-sama 6 gitu ya. Ini 6, kemudian ini 6. Coba massanya ini adalah yang atas. Itu untuk atom-atom ringan biasanya 2 kalinya. Sehingga nanti di sini 2 kali plus 1 atau min 1. Ini 2 kalinya kan 12. Kita ambil ini masanya karena atom C itu ada banyak sekali di alam. Sehingga kita ambilkan yang ini 12 dan masanya 13. Nah, kita lihat di sini ini adalah protonnya sama. Ini jumlah proton. Kalau kita lihat di sini jumlah protonnya ada 6, kemudian elektronnya 6, kemudian neutronnya atas kurangi bawah. Sehingga kalau ini adalah P-nya sama dengan 6, E-nya juga sama dengan 6. Ini juga sama, P-nya 6, E-nya juga 6. Neutronnya atas kurangi bawah itu yang berbeda. Kita ambil contoh yang lain ada N. N itu nomor atomnya 7. Ya, 2 kalinya 14, kemudian kita ambil 1. Ya, ini sama. Jadi sama-sama 7. Kemudian isoton itu adalah atom yang punya jumlah neutron yang sama. Neutron tadi adalah atas kurangi bawah, ya, untuk mempermudah. Nah, ini 39, kita ambil K dengan Ca. Ini dalam nomor atom biasanya jejer. Ya, atau berdampingan. Ini kita ambil 39 dikurangi 19, 20 ya, 40 kurangi 20 ya juga 20. Sehingga ini adalah mempunyai jumlah neutron yang sama. Nih, jumlah neutronnya sama. Kemudian kita ambil contoh yang ini juga pada yang Na. Na ini jumlah neutronnya atas kurangi bawah berapa? K, N-nya sama dengan 12. Ini kurangi ini 12. Sehingga ini disebut dengan isoton. Jadi mempunyai jumlah neutron yang sama. Untuk mempermudah Anda membuat itu biasanya atom yang terletak di sampingnya, ya, atasnya tinggal di atas 2 kalinya itu. Kemudian isobar. Isobar itu apa? Atom-atom yang mempunyai nomor massa sama. Ingat nomor massa itu yang atas, ya. Ini kita ambilkan contoh misalkan ini O. O itu 8 nomor atomnya, ya, nomor atomnya 6, nomor massanya 16 maksud saya. Kemudian ini juga sama, N itu nomor atomnya 7, ya. Kemudian nomor atomnya kita buat 16, ini 2 plus 2. Ya, prinsipnya yang atas ini yang sama. Kemudian kita di sini C dengan N, C nomor atomnya 6, N itu nomor atomnya 7. Kita buat yang atasnya sama, 2 kalinya plus 1, ya, ini 2 kalinya min 1. Sehingga ini disebut dengan isobar. Jadi nuklida ada isotop, isoton, isobar. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang berikutnya. Kita lihat untuk konfigurasi. Jadi konfigurasi ini adalah penyebaran elektron. Penyebaran elektron dalam kulit atau dalam orbital, ya, dalam orbital. Nah, kaidah yang dipakai di sini kita lihat pada aturan Han, ya, pada Aufbau, ya, pada Aufbau ini. Jadi yang diisi adalah 1s2 dulu, kemudian 2s2, 2p, kemudian di sini 3s, ya, 3p, 4s. 3D, kemudian 4P, 5S, baru 4D, 5P, kemudian 4S dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini, jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2,
3D10, kemudian 4P6, 5S2 dan seterusnya. Untuk menghafal lebih mudah, ini S, ya, SP, SP, SDP, SDP sebetulnya ke sana. Jadi S, sop, sop, sedep, sedep, itu yang mudah ya untuk menghafal itu. Cuma prinsipnya harus semacam ini. Jadi satu S, kemudian ini kamu buat aja. Satu S2, kemudian di sini kulit kedua ada 2, kulit ketiga nanti ada 3, kulit keempat nanti ada ini orbitalnya, ya. S1S ini 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, kemudian 4S, 4P, 4D, 4F ini. Kalau kita atur jumlahnya ini seperti nanti dalam SPU. Dalam SPU itu untuk yang pertama ini ada baris pertama itu kulit atom ada 2, ya. Kemudian di sini ada 8. Ini kita lihat jumlahnya ada 18. Kemudian di sini ada berapa? 10, 20, 30, 32. Ini ya. Kemudian ini 32, kemudian 18, kemudian 8. Nah, konfigurasi yang kulit atom itu nanti akan semacam ini. Jadi apabila tidak mencapai, dia akan kembali ke sana lagi. Oke, kita lihat sini. Pada konfigurasi penyebaran elektron, kalau berdasarkan pada Bohr, nanti ini 2, berarti elektronnya ada 6 ya. Maka nanti kalau kita berdasarkan pada Bohr, nanti adalah kulit pertama ada 2, kemudian kulit kedua ada 4. Ini konfigurasi yang menurut Bohr, ya. Begitu pula yang ini. Nanti ini ada berarti 17, ini ada 2, kemudian 8, baru 10 ya, kemudian 7, ya. Nah, kemudian yang ini gimana? 20. Nanti ini ada 2, 8, 10 lah, masih 10 lah. Yang 10 nggak boleh 10 di sini. Kita kembali ke depan karena maksimal 18 gitu kan. Sementara golongan dalam SEU nanti ada 8, sehingga nanti ini 8 baru 2. Ya, kalau ini tadi ini saya tulis 2, 4 gitu ya. Ini 2, 8, 7. Nah, ini yang ini gimana? Ya ini ada karena dia melibatkan golongan P, nanti ada 2, 8 ya. Kalau kita lihat sini nomor atomnya 26, nanti 2, 8, kemudian D-nya nanti ada 8, 6, berarti 12, 14 baru ini 2. Nah, kenapa berlaku semacam ini, kaidah semacam ini? Karena di situ ada konfigurasi yang melibatkan golongan B ya. Kalau golongan A nanti semacam ini. Oke, kalau kita lihat di sini sekaligus untuk menjawab ini ya, elektron valensi. Nah, elektron valensi itu apa? Elektron pada kulit terluar. Oh, berarti ini ada elektron valensinya adalah 4. Ya, ini elektron valensinya berapa? 7. Ini elektron valensinya berapa? 2. Ya, dan seterusnya ya. Kemudian kita lihat sini, kulit valensinya berapa ini? Kulit valensinya 2. Pertama, kedua. Artinya dia elektron valensi ini terdapat pada kulit kedua, kulit pertama, kulit kedua. Ya, ini juga sama, kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Sehingga nanti kalau kita lihat sini, ini Kv-nya, kulit valensinya ada 2, elektron valensinya ini ada 4. Ya, begitulah yang ini kulit valensinya itu ada 1, 2, 3. Kemudian elektron valensinya ini ada 7. Nah, kemudian yang ini juga, ya, ini 2, 8, 8, 2. Maka nanti ini kulit valensinya 1, 2, 3, 4. Ini ya, kulit valensinya 4. Kemudian elektron valensinya berapa? Elektron valensinya sama dengan 2. Oke, ini untuk golongan yang A ya. Ini ada hubungannya dengan ikatan kimia. Yang ini nanti saya konfigurasi yang menggunakan itu aja. Oke, kita di sini. Berarti karena kulit valensi ini menunjukkan periode. Dia terletak pada periode berapa? Periode 2. Golongan berapa? Golongan 4A. Karena dia ini 4. Yang ini gimana? Ini berarti atom Cl ini terletak pada periode 1, 2, 3. Kulit valensinya ini 3. Kemudian golongannya adalah golongan 7A. Nih. Ya. Yang ini juga sama, ini terletak pada periode 4, kemudian golongannya golongan 2A. Nah, ini nanti akan kita hubungkan dengan yang punya dengan apa tadi
konfigurasi hubungannya dengan SPU, hubungannya dengan elektron valensi. Nah, kalau menurut Bohr adalah demikian. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi berdasarkan pada Aufbau, ya, berdasarkan pada Aufbau. Kalau berdasarkan pada Aufbau, kita menggunakan SPDF, ya. Sekaligus ya kita lihat di sini, ya. Jadi kalau kita ambilkan ini C, nomor atomnya 6. Berarti elektronnya ada 6. Berarti dia akan menempati 1 S2, kemudian 2 S2, 2 P, ini kan baru berapa? 4 ya. Ini ada 6, berarti sini 2. Ini 6. Ya, kemudian yang ini mana? 1 S2, kemudian 2 S2, 2 P6, ini baru 10 ya. Kemudian habis 2 P6, terus 2 P6, 3 S2, 3 S2 ke sini, baru 3 P berapa? Ini sudah 12, berarti kurang berapa? Oh, 5 di sini. Ya. Jadi ini adalah 3P5. Kita hitung 2, 2, 6, 10 ya, 12, 17. Begitulah ini CA. Berarti nanti adalah 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, berapa ini? 18 ya. Kemudian di situ 4 S2. Jadi urutannya dari sini kemudian 4 S2. Kita hitung jumlahnya ini sudah 20 elektron. Kemudian yang ini ada Fe. Berarti nanti adalah 1 S2, 2 S2 gitu ya. 2 S2 terus 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, baru di situ 3D. Ini kan 20. Berarti ini 6 ya. Tuh ya. Kemudian kita sini CR. Nah, khusus untuk CR dan CU ini ada kaidah konfigurasi setengah penuh ya. Ini 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3D 4. Harusnya begini, tapi senyawanya tidak ada, maka dia akan pindah supaya nanti ini jadi setengah, ini jadi setengah. Setengahnya dari 10 berapa? 5. Setengahnya dari 2 berapa? 1. Maka dia akan menempati di sini 1, kemudian yang di sana 5. Nah, ini kaidah konfigurasi setengah penuh. Nah, kemudian di sini CU 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D9. Harusnya begini, tapi senyawanya nggak ada, maka dia akan membentuk konfigurasi apa? Penuh dan setengah penuh ya. Nah, di sini pada D, maka nanti ini kalau ini pindah ke sana, berarti di sini ada 10. Nah, karena dia stabilnya itu setengah atau penuh gitu, maka di sini tinggal 1. Nah, ini kaidah yang menentukan untuk. Nah, kalau kita lihat di sini ya, elektron terakhir jatuh di sini nih. Nah, elektron terakhir ini, elektron terakhir di sini, kemudian ini di sini, ini di sini ya, elektron terakhir di sini. Nah, nanti akan kita menentukan mengenai bilangan kuantumnya ya, bilangan kuantum itu. Saya untuk konfigurasi dari demikian. Nah, berarti kalau kita melihat sekilas ya, ini sampaikan contoh misalkan C ini terletak pada golongan berapa, periode berapa, nanti akan kita bahas ya. Nah, kita lihat sini untuk menentukan bilangan kuantum ya, untuk menentukan bilangan kuantum. Bilangan kuantum nanti ada utama, azimut ya, kemudian magnetik dan spin. Oke, kita lihat untuk yang menentukan. Jadi untuk yang ini begini ya konfigurasinya. Jadi untuk konfigurasi penuh sangat penuh hanya berlaku untuk CR dan di bawahnya sama yang CU yang ada di bawahnya. Dari sini untuk bilangan kuantum ya, kita menentukan mengenai bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum nanti ada 4, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, kemudian bilangan kuantum spin ya. Untuk bilangan kuantum utama ini menunjukkan kulitnya. Jadi atom itu terletak pada kulit M, maksudnya elektron ini terletak pada kulit keberapa. Nah, ini. Kemudian bilangan kuantum azimut ini menunjukkan orbitalnya. Nah, orbital nanti ada S, P, D, F ya.
kalau nanti orbital atau bilangan kuantumnya ini elektron terakhir jatuh pada S, berarti nanti bilangan kuantumnya azimut sama dengan 0. Ya, ingat bahwa ini satu kotak kalau S itu satu orbital. Kemudian P ini 1. Ya, ingat bahwa nilai azimut itu nanti adalah plus minus dari M gitu ya, dari ini. Jadi kalau misalnya sini L-nya 1, berarti mulai dari min 1, 0, dan plus 1. Ini yang berhubungannya dengan konfigurasi. Konfigurasi S itu kan ada 2 elektron. Kemudian P itu ada 6. Oh, berarti kalau kita lihat kamar-kamarnya itu kan akan berdua-dua di sini. Ya. Kemudian D ini adalah bilangan kuantum azimutnya nanti adalah 2. Berarti mulai dari min 2 sampai plus 2. Tengahnya adalah 0. Kemudian kalau jatuh pada F, ya pada F, maka bilangan kuantum azimutnya itu sama dengan 3. 3 berarti di situ ada mulai dari min 3 sampai plus 3. Ingat bahwa F itu elektronnya kan ada 14 ya, 14 bagi 2 berarti ada 7. Jadi ada 7 kotak atau orbital. Kalau D itu maksimal 10, kita bagi 2 berarti ada 5 ya orbital. P itu 6, berarti kita bagi 2. Nah ini. Kemudian bilangan kuantum magnetik ini adalah orbital khusus. Jadi kamar mana yang ditempati elektron? Kalau kita lihat sini, ibarat rumah, ini adalah rumah tipe S itu hanya 1 kamar. Tipe P berarti dia rumah itu punya 3 kamar. Kemudian D berarti dia punya 5 kamar. F itu punya 7 kamar. Nah, elektron ini posisinya delik di mana? Nah, gitu. Ya, itu adalah menunjukkan bilangan kuantum magnetiknya. Kemudian spin ini adalah arahnya. Elektron ini tidurnya istilahnya mujur ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas nanti adalah S-nya plus setengah, kalau ke bawah adalah min setengah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah ibarat perumahan, kulit itu adalah merupakan jalannya. Jalan pertama misalkan tipenya kalau kita lihat kulit pertama kan S, kulit kedua ada SP, kulit ketiga SPD, kulit keempat SPDF dan seterusnya. Nah ini, nah sekarang kita aplikasikan. Kita di sini S nomor atomnya 16. Kita lihat konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 ya, karena elektron terakhir di sini ada 16, 10 tambah 2 tambah 4 ininya. Nah, kita akan menentukan bilangan kuantum utamanya. Bilangan kuantum utamanya di sini adalah 3 ya. Karena di sini angka 3, elektron terakhir jatuh pada kulit ketiga. Bilangan kuantum utamanya adalah 3. Azimutnya itu P-nya ini. Nah, kalau ini adalah merupakan N-nya, P-nya ini kita lihat jatuh pada P. Nah, berarti L-nya berapa? Oh, 1. Gitu ya. Kemudian elektronnya ini kan pada orbital P ya, ada 3 kamar. Sementara di situ ada 4 elektron. Maka akan mengisi satu-satu dulu. 1 ke atas dulu, ke atas, baru berpasangan. Sehingga elektron terakhir itu di sini nih. Nah, elektron terakhir di sini menghadap kemana? Ke bawah. Nah, kalau kita lihat M-nya berarti adalah di sini min 1, ini min 1. Ya, karena elektron terakhir jatuh di sini. S-nya berapa? S-nya ini udah menghadap ke bawah, berarti dia adalah min setengah. Nah, ini. Ya. Nah, kita lihat sini yang berikutnya pada CA. CA 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Nah, elektron terakhir di sini. Ya. Ingat, berarti ini bilangan kuantum utamanya adalah 4. Azimutnya karena L-nya itu pada S, maka L-nya di situ sama dengan 0. Gitu ya. Ingat, S itu adalah satu kotak. Satu kotak berarti dia hanya 0 M-nya. Nah, sekarang kita di sini terisi berapa ini? 2 elektron. Ke atas dulu baru ke bawah. Nah, elektron terakhir itu adalah yang ini. Nah, menghadapnya kemana? Ke bawah, berarti dia adalah min setengah. Nah, paling mudah kalau kita menggunakan jari ya, misalkan ini P ya, P ada 3, P 2, berarti 1, 2, berarti di sini. Berarti di situ M-nya 0, S-nya menghadap ke atas berarti plus. 3P5, 3, 4, 5, berarti elektron terakhir di sini. Berapa ini? 0. M-nya. S-nya berapa? Menghadap ke bawah, berarti dia min setengah. Ya, oke, kita lanjut. Kita ambilkan contoh di sini ada Fe. Fe terakhir jatuh pada, kalau kita konfigurasi
terakhir jatuh pada 3D6. Berarti kemudian dengan kuantum utamanya di sini adalah 3. Nah, kemudian D berarti jatuh pada D, L-nya sama dengan 2. Nah, untuk mencari M, kita lihat sini. D itu ada 5 kotak, 5 orbital. Terisi berapa? 6. Maka nanti akan mengisi satu-satu dulu. Ya, menurut Han kan satu-satu dulu baru berpasangan. 2, 3, 4, 5. Nah, yang menghadap ke bawah itu nanti di sini. Nah, ini adalah elektron terakhir. Elektronnya tersedia mana ini? -2. Oh, berarti dia adalah -2. S-nya gimana? Menghadap ke bawah, berarti dia adalah -1/2. Nah, kalau misalkan D itu pakai jari ke 5 ini. Ya, D2, oh berarti terisi di sini. 0 berarti dia adalah -1. 3D5, oh berarti di sini 1 2 3 4 5. Berarti di sini M-nya adalah +2. Ya, menghadap ke atas berarti S-nya adalah +1/2. 3D8. Oh, berarti 5, 6, 7, 8 elektron terakhir di sini. Berarti dia akan ke tengah, berarti 0. Ya, kemudian M-nya 0, dia menghadap ke bawah, berarti dia adalah -1/2. Gitu ya. Jadi untuk pengisian orbital sekaligus untuk menentukan bilangan kuantum. Ya. Oke, itu selanjutnya kita lihat sini mengenai berdasarkan pada kulit ini, ya, konfigurasi ini kita akan menentukan dia itu terletak pada golongan berapa, periode berapa. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan di sini ya hubungannya dengan SPU gitu ya, mengenai letak dari atom dalam sistem periodik unsur gitu ya. Kita di sini kita dalam SPU dulu. Dalam SPU nanti yang modern ini ya, yang modern sebenarnya kita bagi menjadi ini, ada SPDF ya. Jadi pada bilangan kuantum azimut tadi, artinya apa? Golongan 1A, 2A ini pasti dia terletak jatuh pada S. Ya. Kemudian golongan 3 nanti di sini 3 sampai 8A itu P. Ini elektron terakhir jatuh pada P itu nanti di sini. Ya. Kemudian yang transisi atau golongan B itu nanti di sini nih. Ya. Ini adalah D. Jadi S, P, D, sehingga ada blok S, blok P, dan blok D. Pasti dia golongan B kalau jatuh terakhir tadi. Nah, kemudian kita di sini pada F, ya. F ini, ya, ini mulai 1 sampai 14 ya untuk F. Cuma untuk yang atas nanti ini adalah golongan lantanida, yang ini adalah aktinida. Apabila kita cermati, ya, golongan 1A, 2A, ini sesuai dengan ini, ya. Golongan 1A, 2A maka dia akan mencapai di sini. S itu maksimal terisi 2, maka di sini 1, 2. P itu maksimal ada 6. Maka ini kalau kita lihat di sini, ini unsurnya ada 6 ini kasarnya. Kemudian yang ini ada 10 unsurnya kalau dicek di SPU ya. Kemudian yang ini ada 14. Jadi ini ada 14 unsurnya. Ya. Nah, sekarang kita di sini. Bagaimana kalau elektron terakhir jatuh pada S? Ya. Kalau S-nya terisi 1, maka dia golongan 1A. S-nya terisi 2, dia golongan 2A. Sekarang kalau jatuh pada P, ingat bahwa P itu mulai dari 1 sampai 6. Kalau jatuh pada P, tambahin S yang ada di depannya. Kalau P-nya terisi 1, berarti tambah 2. Ya, kalau ngisi di sini maka dia golongan 3A. Kalau maksimal di sini berarti 6 tambah 2, berarti dia 8A. Ya, ini. Ya. Nah, sekarang kalau jatuh pada D. Kalau jatuh pada D, karena di sini ada S, maka tambahi SD-nya berapa? Kalau SD-nya 3, maka dia 3B mulai di sini. Ya, 3B. Nah, untuk SD, jadi S plus D-nya itu 8, 9, 10, dia golongan 8B. Nih. Nah, terus setelah itu 11, karena di sini selisih 1 ini 2, misalnya sebenarnya ini 9, maka 11. Ya, 11 maka dia adalah 1B. Ya, 12 mana? 2B. Maka kita di sini 10 tambah 2, maka di sini ada 2B. Nah, kemudian kalau jatuh pada F, kalau 4F nanti adalah yang lantanida, 5F di sini adalah yang aktinida. Nah, sekarang kita aplikasikan di sini, ya, hubungannya dengan konfigurasi.
Konfigurasi ini pada Mg nomor atomnya 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ya, elektron terakhir jatuh pada S. Ya, pada S ya. Pada S kemudian dia terisi 2. Kalau periode itu ditunjukkan oleh ini, berarti dia terletak pada periode 3. Ya, pada periode 3. Jadi periodenya adalah 3. Golongannya berapa? Golongannya ini yang kedua di sini. Dia adalah golongan 2A. Ya, saya ulang. Elektron terakhir jatuh pada ini. 3s2. Periodenya adalah menunjukkan di sini. Ya, periode angka terbesar di sini. Angka terbesarnya berapa? 3. Maka dia periode 3. Golongannya berapa? 2A. Kalau kita kembali ke tadi, berapa bilangan kuantum utamanya? Ini berapa ini? Oh, 3. L-nya berapa? Jatuh pada S tadi berapa? 0 ya. 0. Kemudian M-nya berapa? Karena satu kotak ya cuma dia tok. Nah, kemudian S-nya berapa? Ini menghadap ke S-nya satu kotak atas kemudian ke bawah. Maka dia S-nya sama dengan min setengah. Nah, ini mengulang tadi yang punya dengan kuantum. Nah, kemudian kita sini yang berikutnya. Nah, elektron terakhir jatuh pada P. Ingat kalau jatuh pada P tambahi dengan S. Ingat kita lihat S-nya. SP-nya berapa ini? SP-nya sama dengan 2 tambah 5, berarti dia 7. Periodenya di sini dia adalah periode 3, golongannya berarti dia adalah 7A. Nih. Ya. Kalau kita lihat bilangan kuantumnya gimana? Sama tadi. Berarti N-nya ini 3. L-nya jatuh pada P tadi berapa? 1 ya. Kemudian M-nya berapa? Ini terisi 5. Ingat P itu ada 3. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti menghadap ke bawah, posisi di tengah. Berarti M-nya sama dengan 0. S-nya menghadap ke bawah tadi berapa? Min setengah. Ini kalau kita lihat pada bilangan kuantumnya. Kalau kita menentukan periode golongannya itu ini ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Ini terakhir jatuh pada, nah ini CO nomor atom 27. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, masih sisa 7 ya, ini 20 berarti di sini. Nah ini ya, elektron terakhir di sini. Kalau kita menentukan bilangan kuantumnya ya kayak tadi, N sama dengan berapa? 3, L-nya jatuh pada D berarti 2. Ingat D itu ada 5. 5, 6, 7. Berarti di sini nih posisinya elektron terakhir. Ini 0 berarti dia min 1. S-nya min setengah. Sehingga di sini untuk M-nya sama dengan min 1, S-nya sama dengan min setengah. Nah, elektron terakhir di sini hanya untuk menentukan apa? Menentukan mengenai bilangan kuantum. Tapi untuk periode dan golongan, angka tertinggi, kulit tertinggi itu adalah periodenya. Ini kulit tertingginya berapa? Oh, 3. Ini kulit tertingginya berapa? Oh, ternyata 4 di sini. Berarti dia periodenya 4. Golongannya, lihat kalau jatuh pada D, ya golongan B. Ini adalah B, sementara di sini A, ini A. Jadi ada di situ ada utama, kemudian A itu utama, kemudian yang B itu transisi. Nah, golongannya berapa ini? Lihat SD-nya ini. SD-nya berapa? 2 tambah 7, 9, 8, 9, 10, golongan 8B. Berarti dia golongan 8B. Tuh. Ya. Oke, kemudian yang Zn. Nah, Zn ini terakhir berapa ini? Jatuhnya pada 3D. Nah, kalau menentukan bilangan kuantum berarti N-nya 3, kemudian L-nya 0, jatuh pada D 10, berarti 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10 full di sini ya. Berarti nanti di sini ada berapa? Plus 2. S-nya adalah berapa? Menghadap ke bawah, min setengah. Oke, bagus. Kemudian ke sini, kalau menentukan periodenya berapa ini? Angka tertinggi, kulit tertinggi berapa ini? 4 ini. Jadi periodenya 4. Golongannya berapa? SD-nya
12 itu termasuk 2B11 nanti 1B, sehingga nanti sekali lagi periode ditunjukkan oleh angka tertinggi. Angka tertingginya berapa ini? 4, kulit tertingginya gitu ya. Oke teman-teman semuanya, semoga ini nanti Anda paham mengenai letak SPU dalam atom ya, atau dalam SPU, dan sekaligus untuk mengulang mengenai bilangan kuantum. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah mengenai ikatan kimia ya. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan ya untuk ikatan kimia. Kita lanjutkan ini pada ikatan. Jadi ikatan nanti dibedakan menjadi ikatan ion dan ikatan kovalen. Jadi ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, ikatan ion ini terjadi pada atom logam dengan atom non logam. Sehingga kalau yang logam ini biasanya adalah golongan 1A 2A. Ini 1A 2A. Kemudian yang non logam ini banyak. Nah, pada ikatan kovalen ini terdiri dari ya antara atom non logam dengan atom non logam ya. Atau di sini ini disebut dengan elektrovalen ya. Elektrovalen. Nah, elektrovalen itu jadi dia akan terjadi perpindahan elektron, yang satu melepas, yang satu menerima. Atau dengan kata lain di sini ada A plus, kemudian misalkan di sini B min ya. Jadi A plus dan B min ya. Jadi di sini bisa saya ambilkan gitu aja. Jadi antara yang melepas elektron dan menerima atau salah terima elektron pada ikatan ion. Sedangkan ikatan kovalen ini biasanya terjadi karena penggunaan elektron bersama. Karena penggunaan elektron bersama, misalkan di sini ada A min plus B min. Nah, biasanya ada min dengan min. Artinya apa? Sama-sama kekurangan elektron. Nah, kemudian atom-atom non logam itu siapa saja? Non logam itu untuk mempermudah Anda menghafal ini ya. Jadi antara yang non logam itu siapa saja? Yang non logam itu adalah C, H, O, N, S, P, kemudian F, Cl, Br, dan I. Nah, ketemu antar ini maka dia adalah kovalen. Misalkan CO2, H2O, NH3, H2SO4 masih ketemu antar ini. HCl, HBr, atau PCl5 ya, gitu. Atau CH4 tadi ya, ini masih ketemu antar ini, maka dia nanti katanya adalah kovalen. Nah, saya berikan contoh misalkan di sini pada ikatan ion. Saya berikan contoh pada NaCl. NaCl itu termasuk ion. Na itu nomor atomnya 11 ya, kemudian Cl itu nomor atomnya 17. Konfigurasinya ini 281, yang ini 287. Untuk stabilnya adalah golongan 8 ya, golongan 8. Karena dia ini ada satu kelebihan, maka dia Na-nya ini akan melepas satu elektron membentuk Na+. Sedangkan yang Cl ini 7, untuk mencapai 8 dia kurang 1, maka Cl-nya adalah min begini. Sehingga senyawa yang terbentuk apa? Ya antara Na+ dan Cl- akan membentuk senyawa NaCl. Ini adalah senyawa ion ya, NaCl. Nah, kalau misalkan begini, saya ambilkan contoh yang lain. Misalkan X ya, X nomor atomnya atau A, ini A nomor atomnya misalkan saya ambilkan 20. Kemudian yang satunya saya ambilkan contoh misalkan pada nomor atom 9 ya, nomor atom 9 ini B. Nah, senyawa yang terbentuk apa? Anda bisa melihat di sini, ini dikonfigurasi dulu. Konfigurasinya 20 berarti 2882. Yang kita pakai adalah apakah Bohr ya. Yang ini 2 sama 7. Nah, untuk mencapai 8 dia akan cenderung ini ya, dia akan melepas 2. Sehingga nanti A-nya ini akan membentuk 2+. Sedangkan yang ini B-nya akan membentuk -1. Nah, senyawa yang terbentuk ini prinsipnya kalau ada senyawa ini ya AB, maka yang
jumlah plusnya ini akan turun ke kanan, B-nya akan di sini. Sehingga kalau secara umum saya gunakan misalkan A X B Y di sini ya. Misalkan A X plus B Z min, maka senyawa yang akan terbentuk adalah AJ BX. Jadi ini ditukar ke sana, ini ditukar ke sana. Nah, sekarang pada molekul pada A2 plus dan B min, maka senyawa yang terbentuk adalah A-nya di depan, berarti B-nya ini satu, nggak usah saya tulis, B-nya di sini. Ini adalah ion. Jadi senyawanya adalah karena plus dan min, itu ion. Nah, kalau kovalen itu biasanya min sama min, ya, min sama min. Itu, ambilkan contoh misalkan di sini. Ini ya, misalkan yang kovalen, ya, ini saya yang polar dan non polar nanti akan saya bahas lebih lanjut, gitu ya. Yang kovalen itu, saya ambilkan contoh misalkan pada senyawa CCl4, misalkan C gitu ya. C, nomor atomnya 6. Ini karena dia non logam, ini konfigurasinya 2, 4. Kemudian Cl misalkan ya, Cl nomor atomnya 17. Berarti ini 2, 8, 7. Nah, ini 4 karena dia non logam cenderung untuk min. Maka di sini ada 4 min, kemudian di sini Cl-nya min 1. Nah, min dengan min atau non logam dengan non logam nanti cenderung untuk membentuk senyawa kovalen, sehingga senyawanya adalah CCl4 ini ya, CCl4. Nah, atau misalkan pada senyawa NH3 juga sama, jadi NH3 ini juga prinsipnya begitu. Jadi antara yang non logam dengan non logam maka dia adalah kovalen. Nah, senyawanya kadang-kadang dibuat kayak gini, misalkan XY, misalkan saya ambilkan contoh misalkan ya, saya ambilkan contoh yang menggunakan XY atau PQ ya, apa ya, misalkan P lah, P dan Q ya. P nomor atomnya saya ambilkan contoh ini 8. Kemudian yang ini saya ambilkan contoh misalkan nomor atomnya 9 ya. Kalau kita konfigurasi ini 26 ya, 26. Kemudian yang ini 27. Nah, untuk mencapai 8, yang ini kurang berapa? 2 ya. Maka akan membentuk P2 min, yang ini Q min 1 ya. Nah, ini akan membentuk senyawa. Jadi P2 min dan Q maka akan membentuk PQ2. Cuma dia adalah kovalen. Kenapa? Karena sama-sama min ya. Oke, sekarang kita bahas tentang kovalen polar dan non polar. Baik ya teman-teman semuanya, kita lihat di sini untuk senyawa kovalen. Kovalen kan dibedakan jadi kovalen polar dan non polar ya. Ciri khasnya untuk kovalen polar ini ada pasangan elektron bebas. Jadi ada elektron bebas, kemudian asimetris. Asimetris artinya yaitu tidak sama, tidak serba sama. Kemudian yang kovalen non polar, kalau polar berarti tertarik ke salah satu, kalau non polar itu tidak tertarik kemana-mana. Ya, ini tidak ada PIP. Ya, salah satu penyebab dia itu bersifat asimetris itu karena adanya elektron bebas. Ya. Kemudian ini bersifat simetris. Nah, senyawa yang polar itu saya ambilkan contoh pada H2O, HCl, HBr, H2S, NH3. Nah, masing-masing di sini ini ada elektron bebas pada atom pusatnya. Saya ambilkan contoh misalnya pada H2O ya. H2O itu berarti terdiri dari H sama O. H itu nomor atomnya 1, konfigurasi 1, O itu 8, berarti 2 sama 6. Sehingga elektron valensi pada H itu 1, O-nya itu ada 6. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, ini O-nya ada 6, 2, 3, 4, 5, 6, hanya ada 1. Nah, H ini kita lihat pada H2O kan hanya ada 2. Sehingga hanya akan terikat ya pada O yang masih bebas di sini. Nah, ini akan bentuk ikatan. Sehingga strukturnya adalah oktav gitu ya. Nah, ini. Nah, adanya elektron bebas ini berdesak. Ini ya, bukan 90 derajat lurus gitu ya. Tapi di sini ada elektron bebas, dia akan tolak menolak ya, tolak menolak, sehingga ini akan mempersempit ini. Sehingga
kalau saya gambar itu sebetulnya gambarnya adalah gambar V begini, ya, bukan lurus 90 derajat. Ya, ini untuk mempermudah. Nah, ini disebut dengan polar, ya. Ini tertarik ke salah satu kutub. Nah, saya berikan contoh lagi pada NH3. N itu nomor atomnya 7, konfigurasinya 2 sama 5, elektron terluarnya nanti ada 5 begini. Nah, pada NH3 hanya berarti terikat di sini semua. 1, 2, 3 ini, ya. Berarti sini ada elektron bebas. Nah, elektron bebas ini nanti akan mendesak, ya, mendesak N sehingga nanti bentuknya kayak kalau kalian lihat di sini. Nah gini. Nah, pada misalkan ini aslinya ada gini. Cuma di sini ada elektron bebas, nah dia akan mendesak ke bawah, itu, ya. Kemudian yang kovalen non polar. Nah, kovalen non polar itu ditandai dengan tidak adanya elektron bebas. Saya berikan contoh, ini CH4 atau CCl2 atau CO2 ini hampir sama sebetulnya. Kalau B ini ada 3 elektron terluar dipakai semua, sehingga bentuknya segitiga. Kalau kita lihat, ya, bentuknya gini. Artinya apa? Kalau BCl3 itu, nah ini sudut-sudutnya sama nih kalau bentuk menggunakannya, sehingga tidak tertarik ke salah satu. Nah, pada CH4 juga sama itu, ya, CH4 CCl4 itu sama. Ini C nomor atomnya 6, beda konfigurasinya 2 sama 4, titiknya di sini ada 4, kemudian Cl ini ada 7, nah Cl ini ada 7, ya, sehingga Cl itu ada 1 elektron bebas. Kalau kita buat Cl nya ini, ya, Cl itu sini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sehingga dia kurang 1, nah ini di sini. C nya tadi ada 4, Cl nya kurang 1. Kalau ini kita buat titik-titik semuanya di sini, ya, ini juga sama. Nah ini, nah pada atom pusat ini tidak ada elektron bebas. Nih, ya, ini terikat semua ini. Ya, yang bebas itu yang ini di sini. Nah, ibarat kita berdiri, ini kita ditarik ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah, itu sama ini, sehingga tidak tertarik kemana-mana, ya, karena dia itu bersifat non polar. Artinya apa? Daya tarik ini ke sini, ke sini, ke sini sama, sehingga tetap di tengah itu. Nah, pada senyawa CCl4 kemudian CH4 sama aja, ya. Ini disebut dengan kovalen non polar. Oke, ya. Kemudian kita akan bahas tentang gaya antar molekul. Oke, teman-teman, kita lihat di sini pada ikatan, ya, kayak antar molekul. Pada ikatan hidrogen, ya, ikatan hidrogen ini adalah ikatan antara atom H dengan atom-atom yang punya elektronegativitas tinggi, yaitu O, N, dan F, ya. Pada H dengan O, ini pada molekul H2O, kemudian H dengan N pada molekul NH3, H dan F juga sama, ya. Pada molekul H2O ini ada elektron bebas 2 di sini. Kayak tadi itu, ya, gambarnya. Nah, elektron bebas ini akan diikat oleh molekul H2O yang lain, ya. Ini, ingat bahwa airnya itu titik didihnya itu tinggi. Kenapa? Karena dia ditarik oleh H2O yang lain, ya, untuk oleh H2O yang lain. Nah, ini disebut dengan ikatan hidrogen. Pada NH3 ada 1 elektron bebas, ya, pasang. Kemudian pada F ini ada 3, sehingga ikatannya lebih tinggi lagi. Nah, kemudian nanti ada gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol ini terjadi pada molekul polar, ya, sambil contoh pada H2O, HCl. Artinya apa? Dia sudah membentuk momen dipol positif dan momen dipol negatif. Ini, ya. Jadi dia sudah membentuk positif dan negatif. Cuma ini akan terjadi ikatan di sini, ya, dipol-dipol. Sedangkan yang dipol sesaat atau gaya London atau Fritz London ini terjadi pada molekul non polar, ya, non polar. Saya berikan contoh tadi pada CH4, CCl4 maksud saya. Nah, ibarat dia itu sudah membentuk semacam ini, ya, tidak ada ikatan dengan yang sampingnya. Nah, cuma nanti karena itu atom atau elektron ini kan bergerak terus. Karena bergerak, maka dia akan membentuk seolah-olah membentuk kutub positif dan kutub negatif. Sehingga seolah-olah, ya, ini seolah-olah membentuk semacam ini. Ibarat kita itu kalau memutar tali itu, ya, kan bentuknya elip gitu. Sebenarnya kan bunder itu aslinya. Cuma karena tekanannya berbeda, karena dia bergerak, maka seolah akan membentuk muatan positif dan negatif. Cuma ini terjadi pada molekul-molekul yang bersifat non polar. Oke, kemudian kita di sini pada bentuk molekul, ya. Oke, kita lanjut, ya, untuk bentuk molekul, ya. Bentuk molekul di situ, ya.
Untuk molekul nanti ada linier, kemudian segitiga planar, tetrahedral, kemudian nanti ada trigonal bipiramid, ya, trigonal bipiramid dan turunannya, ya. Untuk mempermudah nanti kita di sini pada AX2 nanti linier, jadi bentuknya adalah gini. Kalau kita lihat, nah misalkan gini, ya, bentuknya lurus ini, ya, lurus ini. Jadi ini ada tembusatnya, kemudian ini kanan kiri, linier, gitu ya. Sambilkan contoh misalkan pada BeCl2. Be itu nomor atomnya 4, konfigurasinya adalah 2 sama 2. Nah, 2 ini dipakai semua, sehingga nanti jadinya adalah dari ini AX2. Jadi yang kita lihat, ini kita kembalikan ke sana. Ya. Kemudian segitiga planar semacam ini, ya, segitiga planar berarti segitiga datar lah, gitu ya. Jadi semacam gini, jadi sudut-sudutnya sama. Ini segitiga bentuknya. Nah ini sudut-sudutnya sama ini, jadi 360 dibagi 3 ya, 120 berarti sudutnya datar gitu ya, segitiga datar ini. Nah, sampaikan contoh di sini pada BF3. B itu nomor atomnya 5, konfigurasinya 2 sama 3 ya, 2 sama 3 sebagai atom pusatnya adalah B, seperti ini Be. Nah 3 ini dipakai semua, maka jadi AX3 ya, dipakai semua. Jadi elektron terikat. Di sini yang terikat semua. Nih ya. Kemudian tetrahedral. Pada molekul tetrahedral itu AX4 ya, AX4. Kalau kita gambarkan itu begini ya. Kalau nah ini kayak segitiga begini, yang itu ke atas. Nah, ini. Jadi nah bentuknya semacam ini. Jadi ini adalah kayak piramida. Ini tetra itu 4 sisinya ada 4 semacam ini. Ya, ini ada atom pusatnya di sini, kemudian ini di sana, ini di depan, kemudian di belakang dan sebagainya. Nah ini pada molekul CH4 sambil kita contoh, kemudian ada CH4. C nomor atomnya 6, konfigurasinya 2 sama 4. 2 sama 4 ini dipakai semua, sehingga nanti jadinya adalah AX4. AX4 karena dia dipakai semua. Bentuknya ini. Ya. Tidak ada elektron bebas. Nah, kemudian berbeda dengan turunannya. Ini kan AX4 ya, turunannya berapa? Bisa 3 sama 1, bisa 2 sama 2 ya. Kalau 3 sama 1 sambil contoh pada NH3. Kalau pada NH3 di sini konfigurasinya 25. 2 sama 5 berarti N itu ada elektron bebas 2 ya, 2 elektron berarti 1 PeB. Sehingga kalau kita lihat sini N itu kayak gini ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah gini ya, ada elektron bebas hanya nanti di sini semua NH3. Nah ini dipakai 3 berarti kita akan kembali ke dasarnya A, kemudian dipakai 3 itu X nya 3, sisa 2 ini satu pasang, maka disebut dengan ini elektron. Nah, pasangan elektron bebas itu disimbolkan dengan E, sehingga AX3E artinya apa? Dia turunan dari tetrahedral 4 ini. Bentuk molekulnya seperti apa? Ya, piramida segitiga, ini kosong yang depan. Nah, berarti bentuknya tinggal gini. Ya, bentuknya ini. Tadinya adalah gini, tetrahedral. Ya, ini ada elektron bebas di sini, maka bentuknya tinggal ini. Piramida segitiga. Nah, gini. Ya. Nah, sekarang pada bentuk V yang AX2E2. AX2E2 ini kan kalau dari sini 4, berarti dia turunan dari ini. Ini kita lihat pada molekul H2O. H2O hanya satu, O-nya ini 26 ya. Sehingga O ini mempunyai 6 elektron bebas. Ya, dipakai 2 ada sisa 4. Kan ada 6 dipakai oleh H ini sebanyak 2. Berarti masih sisa 4 itu adalah sebanyak 2. Sehingga kalau kita simpulkan A, ini terikatnya 2, bebasnya 2. Nah, maksudnya gambarnya jadi seperti apa? Tadi mula-mula adalah ini tetrahedral, kemudian hilang 1 jadi piramida segitiga ini ya. Kemudian hilang 1 lagi. Nah, bentuknya adalah bentuk V. Ya, sehingga sekali lagi nanti kalau Anda disuruh menentukan apa bentuk molekul dari BCl2
atau BF3 atau CH4, dilihat atom pusatnya aja. Kemudian di sini elektron terluarnya berapa, konfigurasinya pakai konfigurasi yang Bohr ya. Ini ya 287 misalkan 283 dan seterusnya. Ini kita bisa kayak tadi itu berapa elektron valensinya, ini 2 ya. Periodenya berapa? Oh, periode 2 golongan 2. Ini periode 3 golongan 7 ya, 7A ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, kita kembalikan ke bentuk ini. Ini berapa? Oh, 2 dipakai semua. Oh, AX ini. B itu tadi berapa? Oh, 5 2 3. Ya, dikonfigurasi ya, dikonfigurasi. 3 dipakai semua. Oh, AX 3. C ini sama, oh 6 4 gitu ya. 6 jadi 2 4. Ini dipakai semua. Oh, AX 4. Oh, tetrahedral. Kemudian ini NHN itu nanti tadi ini ada 5 elektron, kemudian dipakai berapa? 3. Sisa berapa? 2. Oh, 1 pasang AX3E. Begitu pula untuk molekul yang H2O. Kita lihat untuk yang berikutnya. Baik, untuk teman-teman yang terakhir ini pada bentuk molekul yang hubungannya dengan yang keempat, yaitu AX5 ya. AX5 di sini adalah trigonal bipiramidal. Trigonal bipiramidal itu kalau kita lihat di sini, ini semacam segitiga yang ditumpuk, 2 segitiga yang ditumpuk. Artinya yang di tengahnya ini adalah merupakan, nah ini. Kemudian ini kita taruh di bawah, nah ini. Nah, bentuknya adalah semacam ini. Ya. Ini trigonal bipiramid, sehingga ada 2 piramida yang kita tumpuk. Nah, kemudian turunannya apa? AX ini 5 ya, berarti 4, kemudian di sini 1. Nah, ini akan membentuk ya segi 4 terdidoksi di sana itu ya, atau nama lainnya adalah jungkat-jungkit. Kalau yang baru kita ambil salah satu lah, misalkan yang sebelah mana? Yang sebelah ini lah. Nah, bentuknya kayak gini. Sehingga ini kayak ayunan gini lah. Nah, jungkat-jungkit gitu. Ya. Yang ini juga sama. Yang ini saya ambil. Ini kan tadi bentuknya gini. Nah, ini juga ini kayak jungkat-jungkit gitu ya. Ini sama. Kemudian yang berikutnya, kalau AX2, AX3E ya, AX3E2. Nah, bentuknya bentuk T ya. Kita lihat di sini. Saya ambil atas sama bawah. Itu, maka bentuknya adalah seolah bentuk T ini. Ya. Ini sudutnya begini. Nah, bentuk T. Karena di sini ada, sini ada. Ya, kita ambil yang mana lah? Itu misalkan yang kita ambil yang kita ambil yang ini. Nah, bentuknya gitu. Di depan bentuknya seperti T. Ya, bentuk T. Nah, kemudian yang AX2E3. Tiga-tiganya saya ambil. Yang ini, sini, maka bentuknya tinggal lurus. Maka bentuknya adalah linear. Sehingga AX2E3 ini adalah linear. Oke. Kemudian yang berikutnya AX6. AX6 ini adalah oktahedral begini. Ya, 5 segi 4 yang ditumpuk. Ini, ya. Okta itu 8, hedra itu sisinya. Ini sisinya ada 8. 2 3 4, yang bawah juga 1 2 3 4. Ini kalau kita lihat, nah ke sana itu. Nah, sehingga ada 4 sisi. Ini juga kayak tadi, dapat ada turunannya. Karena 6 bisa 51, bisa 42. Kalau 51 gimana? Ya tinggal kita ambil satu yang di bawah. Nah, tinggal piramida ini, segi 4. Nah, kemudian kalau AX2E2, bebasnya 2. Bebasnya yang atas. Maka tinggal yang ini atas sama bawah hilang. Tinggal bujur sangkar saja. Karena tadi adalah atas, kemudian bawah. Ini tadi AX4, E-nya 2. Tuh. Kebalikannya, kalau yang hilang itu yang 4. Yang 4 yang ini yang hilang. Oh, berarti tinggal yang atas sama bawah begini. Ini adalah linear. Oke, teman-teman, saya ambilkan contoh sederhana. Kita ambilkan misalkan pada senyawa ini. Misalkan apa bedanya PCl3 dan PCl5? Ya, PCl3 dan PCl5. PCl3 dan PCl5. Kalau pada senyawa PCl3 kita lihat P itu nomor atomnya adalah 15. Konfigurasinya 285 ya. Kalau pada PCl3 berarti dia itu ada 5 dipakai berapa? 3. Berarti AX3. Masih sisa berapa tadi? 5 dipakai 3 masih sisa 2. 2 berarti dia sepasang. Oh, berarti ini. Oh, dia adalah turunan dari tetrahedral.
hilang 1. Nah, setelah itu hilang 1 tadi bentuknya apa? Piramida segitiga. Nah, pada PCL 5 ini pada PCL 3 ya. Pada PCL 3. Nah, sekarang pada PCL 5 bagaimana? P itu 285. Dipakai semua ya. Oh, berarti AX5. Bentuknya apa? Oh, bentuknya dia adalah trigonal piramid. Oke, ya. Ada lagi, misalkan pada bentuk, misalkan pada senyawa apa tadi, H2O sudah, kemudian NH3 tadi sudah, ya, PCl, kemudian SF, ya, SF. Dan berikan contoh misalkan SF itu nomor atomnya 16, 286. Pada senyawa SF, misalkan saya berikan SF6. SF6 dipakai semua. Oh, berarti dia adalah AX ini 6. Kalau misalkan saya ambilkan SF4, apa bedanya? S itu 6 ya, dipakai 4. Berarti AX4 6 dipakai 4 sisa berapa? 2 ya. 2 berarti 1 pasang. Oh, dia adalah bentuknya turunan dari trigonal piramid yang ini jungkit atas tingkat terdistorsi. Itu ya teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi sebagai hasil diskusi kemarin yang melalui Zoom dan ini video ini semoga nanti bisa membantu Anda untuk memahami pembelajaran kimia. Mungkin pada semester ini ya sampai sekian dulu, dan apabila dalam pelayanan kami kurang memuaskan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.